kita dirindukan bulan Ramadan, Masya Allah. Ini kan mari kita jaga karena yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, na'udzubillah, salah satunya adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. As-saimin as-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Karena di dalamnya penuh dengan limpahan pahala yang berlipat ganda, penuh keberkahan, kemuliaan, dan yang lebih dari itu, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita bergelut dalam liku-liku kehidupan. Inilah kesempatan kita mengambil sebanyak mungkin amal-amal di bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal ini kita akan bicara tentang apakah ciri-ciri ini ada di dalam diri kita. Kita coba kaji 5 ciri orang yang dirindukan bulan Ramadan setiap tahun. Ini bulan Ramadan itu merindukan kita. Ada ciri-cirinya. Indikasinya apa? Nah, coba kita urai satu persatu ya. Yang pertama, apabila kita gemar atau gembira, senang menyambut kedatangan Ramadan. Ahlan wa marhaban bih. Jadi kita sejak awal sampai sekarang harus merasa senang bahwa masih ada Ramadan, nanti masih ada tarawih, ini masih ada tilawah Quran. Itu rasanya itu gembira, itulah senang. Ya seperti tamu loh, tamu agung loh. Kalau kita di rumah misalnya yang sudah berkeluarga, kita punya besan mau datang, ya kita kan senang menyambutnya. Kalau kita kedatangan pimpinan kita atau siapa yang sangat kita rindukan, ya tentu kita akan senang. Kita akan sambut dengan makanan spesial, hidangan spesial. Itu contoh bahwa kita memang mengistimewakan dia. Nah, kalau kita senang menyambut Ramadan, merasa gembira, berarti itu salah satu ciri bahwa kita ini menjadi orang yang dirindukan oleh bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita merindukannya, iya oke. Tapi bulan Ramadannya, apakah merindukan kita? Itu yang pertama, mari kita jaga marhaban Ramadan terus sepanjang sampai hari terakhir nanti. Kita jaga rasa gembira kita dengan kedatangan Ramadan. Jangan merasa mengeluh sedikit pun, aduh puasa, aduh baca Quran. Enggak. Yang pertama ya. Nah yang kedua, ini yang jelasnya, yang sangat-sangat jelas, yaitu kok ada rasa apa ya, semangat untuk beribadah itu. Bukan sekedar puasa ya, itu jelas puasa man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu kan pasti kan. Nah, siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, pengharapan ridha Allah, dengan rasa keimanan, itu diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Masya Allah, mau kapan lagi kita kalau nggak puasa sekarang? Nah, kalau Ramadan itu merindukan kita, kalau kita semangat beribadah. Dalam hadis lain dikatakan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, yaitu mendirikan sholat malam, maksudnya sholat tarawih kalau bulan Ramadan ini atau tahajud, nanti di sepertiga malam yang akhir itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Coba. Jadi tarawih itu kita sambut dengan gembira, semangat tuh. Habis Isya kita udah siap-siap. Itu rasa semangatnya. Oh, habis Isya ya begitu bacanya, oh bacanya panjang-panjang. Ada kultumnya lagi, kuliah railah. Ini kita gimana semangat beribadahnya? Toh mengeluh pun imamnya tetap baca segitu. Mengeluh pun tetap ada kultum, mendingan kita enjoy aja. Alhamdulillah ya, kultum mungkin ada 1-2 yang nyangkut. Imamnya bacanya agak panjang dikit, ya mungkin kita juga lagi kurang baca Quran. Ya dari situlah kita mendengarkan, itu kan sama dengan membaca pahalanya. Jadi selama kita masih ada semangat beribadah, semangat tarawih, semangat tadarus, semangat berbuat kebaikan, itu berarti kita mendapatkan ciri orang yang dirindukan Ramadan. Ada film yang dirindukan surga. Ini yang dirindukan Ramadan, Masya Allah. Yang ketiga, apalagi
amalan yang membuat Ramadan itu rindu kepada kita, yaitu selalu menjaga lisan. Memang lisan kayak lagu, memang lidah tak bertulang kan, karena nggak bertulang bisa bersilat lidah, ngomong sana ngomong sini, membual sana membual sini, bohong sana bohong sini, naudzubillah min dzalik. Nah itu kalau kita mampu menjaga lisan kita, kan di dalam hadis diingatkan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan kepada hari akhir apa? Falyakul khairon, ngomong yang baik, ngomong yang santun. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, aw liyasmut, ya diam. Ya diam itu emas. Kalau nggak bisa diam, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu aja. Jadi kalau kita mampu ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam, itulah berarti ada ciri-ciri kita dirindukan bulan Ramadan. Masya Allah. Ini kan mari kita jaga lisan kita, karena yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, naudzubillah, salah satunya adalah karena lisan kita. Karena dengan lisan manusia bisa berbohong, dengan lisan manusia bisa menipu, dengan lisan manusia bisa menyakiti orang lain. Kan itu Masya Allah, maka kita jaga lisan gitu. Nah menjaganya itu tadi puasa. Puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi menjaga lisan itu. Ini memang tidak mudah tapi bisa dilakukan. Oke, itu yang ketiga ciri-cirinya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu kalau orang itu berusaha menghidupkan 10 hari yang akhir. Ini Ramadan ini kan awal Ramadan penuh nih, tarawih penuh, ibadah udah penuh. Nanti pekan kedua mulai surut nih, surut. Nah kalau kita termasuk yang dirindukan Ramadan, karena kan mau berpisah Ramadan 10 hari yang akhir. Bagaimana kalau mau berpisah? Kan kita ingin berlama-lama bertemu dong. Kalau anak kita yang kuliah di luar kota, apalagi luar negara, ketika 2-3 hari mau pulang kan rasanya kita ingin berlama-lama, kita ajak kemana, jalan. Nah ini Ramadannya mau pergi, mau untuk setahun lagi entah datang ke kita atau kita yang masih ada enggak. Nah itu tanda bahwa kita itu merindukan Ramadan. 10 hari yang akhir kita kembali lagi aktif lagi. Makanya amalan itikaf itu 10 yang akhir menandakan orang Ramadan berarti mencintai dia, merindukan dia, karena dia benar-benar tidak ingin terpisah seolah-olah gitu ya. Nah kemudian amal-amalan yang lain, makanya di 10 hari yang akhir itikaf, zakat, infak, sedekah itu justru meningkat. Bukan meningkatnya muter-muter nyari baju baru, persiapan, ya itu mungkin oke lah, tidak bisa dihindarkan, tapi jangan terlalu ke situ lah fokusnya, karena nanti kasihan ya Ramadannya, kitanya sendiri yang kasihan. Kayak gitu ciri yang keempat. Nah ciri yang kelima yaitu kalau kita ada rasa empati kepada orang lain, bukan sekedar simpati tapi empati. Kalau simpati itu ya itu bagus juga, misalnya ada tetangga sedang berduka atau ya sedang terkena musibah, kita bersimpati, aduh kasihan ya, kita kirim doa. Tapi kalau empati ya kita kasihan, kita kirim doa, dan kita bantu dengan uang atau materi yang sifatnya itu udah empati. Apalagi dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, itu dia mau makan dari mana coba, mau minum dari mana, dia hanya mengandalkan bantuan. Sementara beberapa hari ini bantuannya diblokade, blokadenya udah 20 tahun lebih. Dia mau mengandalkan makanan dari mana? Nah kita yang punya kelebihan, kita yang tidak diblokade, kita yang ada kelapangan rezeki, kita satu masjid pun dalam misalnya ada 10.000 jamaah, semuanya kumpulin dana hari itu untuk membantu Palestina, itu masih belum cukup. Masa sebulan sekali, tiap hari, everyday. Karena makan mereka tiap hari itu 2 juta orang, saudara-saudara kita di Gaza. Nah kalau kita ada rasa empati dengan ngirim donasi, ngirim apa, walaupun ya tidak terlalu banyak mungkin, tapi sering, itu insya Allah menunjukkan Ramadan. Ciri-ciri Ramadan merindukan kita setiap tahun. Sehingga tahun depan Ramadan seolah-olah menanti kita, bukan kita yang menanti Ramadan lagi. Jadi itu ya pemirsa soim-soimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa 5 ciri bahwa Ramadan itu merindukan kita sepanjang tahun? Yang pertama, kalau kita memang gembira menyambut Ramadan. Yang kedua, kita ada semangat untuk beribadah setiap waktu, tiada henti pokoknya, all time, on time. Yang ketiga, kalau kita mampu selalu menjaga lisan kita, kita benar-benar jaga.
Yang keempat, mengisi 10 hari yang akhir dengan amalan-amalan yang utama. Kita naik lagi di 10 yang akhir. Dan yang terakhir, kalau kita ada rasa empati terhadap sesama saudara-saudara kita yang sedang dilanda kekurangan atau musibah. Apalagi sekarang banyak musibah di mana-mana, ya kita berikan rasa simpati dan empatinya kepada mereka. Nah, mudah-mudahan dari ciri-ciri ini kita termasuk orang-orang yang dirindukan bulan Ramadan sepanjang tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.